Di minggu ke-6 ini kita belajar mengenai pesan dan percakapan. Ada 5 materi yang akan dibahas yaitu pesan dan percakapan, proses percakapan, manajemen percakapan, permasalahan dalam percakapan, dan terakhir gosip dan selentingan. Target yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menemukan hubungan prinsip percakapan dalam interaksi sosial secara informal dengan melihat pesan verbal dan nonverbal seseorang dalam kesehariannya. Mahasiswa juga mampu menemukan hubungan prinsip percakapan dalam interaksi sosial secara informal dengan melihat pesan verbal dan nonverbal seseorang dalam kesehariannya. Kita mulai dengan apa itu pesan. Ada 2 pesan yaitu pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal menggunakan bahasa, kata-kata, dengan aturan tertentu. Sementara pesan nonverbal menggunakan ekspresi, gerak tubuh, kontak mata, sentuhan, jarak, dan sebagainya. Pesan kontekstual berarti makna pesan bergantung pada konteks, situasi, budaya, hubungan antar individu. Pesan bermakna ganda. Pesan bisa dimaknai berbeda oleh penerima, sehingga penting ada klarifikasi. Pesan bersifat kontinu. Meskipun kita tidak bicara, kita tetap mengirim pesan lewat sikap tubuh atau diam. Kita beralih pada percakapan. Percakapan adalah bentuk paling mendasar dari komunikasi interpersonal, di mana pesan verbal dan nonverbal dipertukarkan secara bergantian. De Vito melihat percakapan sebagai proses yang memiliki aturan dan pola. Prinsip percakapan adalah dia memiliki struktur. Ada pembukaan, opening, isi, topik, feed, dan penutup, closing. Percakapan bersifat kooperatif. Partisipan berusaha saling memahami, menjaga giliran bicara, tone taking, dan menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Percakapan dipengaruhi kompetensi komunikasi, meliputi keterampilan mendengar, memberi respon, dan menjaga alur. Dapat bersifat simetris atau komplementer, simetris bila peran seimbang, komplementer bila salah satu lebih dominan. Bersifat interaktif dan spontan. Percakapan biasanya tidak direncanakan penuh, tetapi berkembang secara alami. Jadi pesan adalah isi yang disampaikan baik verbal maupun nonverbal, sementara percakapan adalah bentuk nyata pertukaran pesan dalam interaksi sehari-hari. Sekarang kita masuk ke tahapan proses percakapan. 1. Pembukaan atau opening. Tahap awal percakapan untuk memulai interaksi. Bisa berupa salam, sapaan, atau kontak nonverbal. Contoh, halo, apa kabar, sambil tersenyum dan kontak mata. Yang kedua, pengenalan topik atau feed forward. Memberi sinyal atau petunjuk tentang arah percakapan. Menunjukkan maksud atau konteks. Contoh, saya mau tanya soal tugas kemarin, atau ada kabar penting nih. Ketiga, isi pesan atau bisnis. Bagian inti percakapan, tempat pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan. Inilah tahap terpanjang. Contoh, membicarakan tugas, berbagi pengalaman, atau menyelesaikan masalah. Keempat, umpan balik atau feedback. Kelima, penutup atau closing. Tahap akhir percakapan untuk mengakhiri interaksi dengan sopan. Bisa berupa ringkasan, ucapan terima kasih, atau salam perpisahan. Contoh, oke, nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Kita masuk ke manajemen percakapan. Sebuah keterampilan mengatur jalannya percakapan agar interaksi berlangsung efektif, sopan, dan saling memahami. Dengan kata lain, seni mengatur kapan berbicara, apa yang dibicarakan, bagaimana merespon, dan bagaimana mengakhirinya agar hubungan tetap terjaga. Aspek manajemen percakapan. 1. Mengatur giliran bicara, turn taking. Percakapan harus seimbang, tidak ada pihak yang terlalu mendominasi atau pasif. Ada tanda verbal, silakan lanjut, maupun nonverbal, kontak mata, jeda, intonasi, untuk memberi giliran. Kedua, topik percakapan, topik kontrol. Menjaga agar topik tetap relevan dan tidak melebar terlalu jauh. Bisa juga mengalihkan topik dengan cara sopan. Contoh, oke, kita balik lagi ke soal tugas ya. 3. Umpan balik,
Feedback manajemen. Memberi respon yang menunjukkan kita mendengarkan, misalnya dengan mengangguk, berkata iya, atau bertanya balik. Membantu lawan bicara merasa dihargai. 4. Pengelolaan kecepatan dan alur, flow management. Percakapan jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Sesuaikan dengan situasi, emosi, dan lawan bicara. 5. Mengelola kesopanan, politeness management. Menjaga perasaan lawan bicara dengan bahasa yang halus. Menghindari interupsi kasar atau komentar merendahkan. 6. Menutup percakapan, closing management. Mengakhiri dengan tanda yang jelas dan sopan, tidak mendadak. Contoh, oke, nanti kita sambung lagi ya, aku harus pergi dulu. Ada beberapa tips untuk membuat percakapan yang baik. Awali dengan sopan. Gunakan salam atau pembuka singkat agar percakapan berjalan nyaman. Contoh, selamat siang, teman-teman. Kita mulai diskusinya ya. 2. Atur giliran bicara, turn taking. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Jika ingin menambahkan, tunggu jeda atau beri sinyal sopan. Contoh, boleh saya tambahkan setelah itu? 3. Jaga topik tetap fokus. Bila percakapan melebar, kembalikan ke inti. Contoh, itu menarik, tapi kita balik ke soal tugas dulu. 4. Berikan umpan balik yang jelas. Gunakan kata singkat, ya, benar juga, atau gerakan tubuh, angguk, senyum, untuk menunjukkan mendengarkan. Jika tidak paham, minta klarifikasi. Maksudmu bagaimana? 5. Gunakan bahasa sopan. Hindari nada kasar, merendahkan, atau langsung menolak. Ganti dengan ekspresi lebih halus, idenya bagus, mungkin bisa kita kombinasikan dengan. 6. Kelola alur dan tempo. Jangan bicara terlalu cepat, terlalu panjang, atau berbelit. Beri ruang jeda supaya orang lain bisa masuk. 7. Akhiri dengan penutup yang jelas. Tutup percakapan dengan ringkasan atau ucapan terima kasih. Contoh, oke, jadi kesimpulannya kita pakai 2 sumber. Terima kasih, sampai ketemu besok. Sekarang kita bahas mengenai permasalahan dalam percakapan. Permasalahan dalam percakapan menurut kajian komunikasi, termasuk yang dibahas DeVito, biasanya muncul karena kegagalan dalam mengelola pesan, giliran bicara, atau hubungan antar partisipan. 1. Interupsi atau dominasi. Satu orang mendominasi, sering memotong pembicaraan, tidak memberi ruang orang lain bicara. Akibat, percakapan tidak seimbang, bisa menimbulkan konflik. 2. Kurangnya umpan balik, feedback minim. Lawan bicara tidak memberi respon, diam, tidak mengangguk, atau tatapan kosong. Akibat, pembicara merasa tidak didengar atau dihargai. 3. Pergantian giliran, turn taking, kacau. Bicara bersamaan atau saling tumpang tindih. Akibat, pesan jadi tidak jelas, membingungkan. 4. Pergeseran topik mendadak, topik shifting. Topik berubah terlalu cepat tanpa transisi. Akibat, percakapan terasa tidak fokus, ide utama hilang. 5. Gangguan lingkungan, noise. Suara bising, sinyal buruk, dalam percakapan online, atau distraksi lain. Akibat, pesan tidak tersampaikan dengan baik. 6. Kurangnya kesopanan, impoliteness. Nada bicara keras, sarkasme, atau bahasa yang merendahkan. Akibat, hubungan bisa renggang atau konflik muncul. 7. Kesulitan menutup percakapan. Tidak ada sinyal penutup, percakapan menggantung atau berakhir canggung. Akibat, menimbulkan ketidaknyamanan dalam interaksi. Kita masuk ke bagian akhir yaitu gosip dan selentingan. Gosip adalah pertukaran informasi tentang orang lain yang biasanya tidak hadir dalam percakapan, seringkali berupa rumor atau informasi yang belum tentu akurat. Sementara selentingan adalah versi ringan atau informal dari gosip, kadang bersifat humor atau komentar ringan. Karakteristiknya adalah bersifat informal, biasanya terjadi dalam kelompok teman atau rekan kerja. Bisa menjadi alat sosial untuk membangun ikatan atau memengaruhi persepsi tentang orang lain. Sering menggunakan pesan verbal dan nonverbal, intonasi,
ekspresi wajah untuk menekankan informasi atau sikap. Dampak positifnya adalah membantu membangun ikatan sosial dengan berbagi informasi. Bisa menjadi sarana belajar norma sosial, misalnya mengetahui apa yang diterima atau tidak diterima dalam suatu kelompok. Dampak negatifnya, bisa menimbulkan salah paham, konflik, atau merusak reputasi. Mengganggu manajemen percakapan, karena fokus bisa bergeser dari tujuan diskusi atau percakapan utama. Pesan sering tidak akurat, sehingga menimbulkan rumor. Manajemen percakapan gosip, pastikan keaslian informasi sebelum disebarkan. Gunakan bahasa netral dan sopan, hindari menyudutkan pihak ketiga. Jika percakapan formal atau profesional, hindari gosip, fokus pada topik yang relevan. Bisa mengalihkan percakapan jika gosip mulai menimbulkan ketidaknyamanan. Contoh, kita balik ke tugas kita dulu, ya. Referensi masih dari buku Joseph DeVito, The Interpersonal Communication, 2016, 14, Pearson, New York. Bab 9, halaman 193-214. Terima kasih, semoga mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.